HP ini udah lama nih. Kayaknya dari zaman Firaun Sunat pun udah ada, bro. Redmi 3 Pro. Device yang selama ini sudah menemani saya kurang lebih ya hampir 2 tahun. Karena HP ini launching pada tahun 2019 awal lah. Ya nggak begitu lama juga sih, tapi saya di sini akan sedikit memberikan sharing pengalaman di mana saya menggunakan HP ini. Ya, HP ini saya beli dengan harga 3,7 juta. Ya, memang relatif mahal sih untuk sekelas Realme 3 Pro ya. Dan apesnya lagi waktu saya beli itu 3 bulan berikutnya tuh keluar HP Realme 5 Pro. Nah, Realme 5 Pro ya bisa dibilang lebih tinggi lah daripada ini ya. Perbedaannya mungkin ada di kamera gitu ya kalau nggak salah. Kamera Realme 5 Pro mempunyai 3 lensa, namun di Realme 3 Pro cuma 2 lensa. Nah, kalau misalkan dari zaman sekarang dengan perbandingannya teknologi, kita bisa lihat wah gitu ya, perbandingannya sangat jauh sekali gitu. Dengan harga 3,7 juta kita bisa memiliki device yang cukup gahar gitu. Ya salah satu contohnya mungkin ada dari Xiaomi Redmi Note 10 gitu, dan terus ada lagi dari series Poco X3 Pro. Nah, kedua device ini nyaris sempurna di pasar entry level. Device yang saya gunakan saat ini selama kurang lebih 2 tahun ini memiliki chipset Snapdragon 710 dan RAM 6GB serta storage 128GB. Jadi kurang lebih pada zaman itu sudah cukup powerful lah gitu. Karena belum adanya chipset seri 7 yang mengalahkan seri 7 ini. Hal yang bakal saya sampaikan kurang lebih adalah pendapat pribadi saya sendiri. Mungkin pendapat saya dan orang-orang lain yang menggunakan HP serupa bisa berbeda. Ya tentu saja dong, bagaimana tidak? Karena pengalaman yang kita gunakan itu berbeda-beda gitu kan ya. Dari HP ini saya sudah upgrade custom ROM ya. Jadi tidak menggunakan ROM bawaan pabrik. Custom ROM yang saya gunakan adalah Nusantara Project dengan versi 3.4 atau nama lainnya itu Rawon, terus dengan Android 11. Jadi setahu saya, mohon maaf kalau misalkan saya salah, tolong dikoreksi. Jadi kalau HP ini tuh tidak mendapatkan update ke Android 11. Selain dari custom ROM juga, HP ini tuh paling suka casnya ini ya. Casnya itu adapternya punya 40 watt, jadi kemungkinan dari ngecasnya tuh 0 sampai 100% kurang lebih hanya memakan waktu 90 menit. Dan lagi-lagi gara-gara saya sudah ganti custom ROM, penggunaan baterai tuh jadi lebih awet gitu. Karena pemakaiannya juga tidak begitu berat-berat amat sih gitu sih sebenarnya, cuman dipakai sosial media, scroll, terus ada juga video conference online. Ya karena saya itu masih kuliah gitu ya. Alasan kenapa saya ganti menggunakan custom ROM dari Nusantara Project ya tidak lain tidak bukan adalah untuk memenuhi kebutuhan gaming. Karena dengan menggunakan custom ROM ini kita mendapatkan performa yang terbaik. Apalagi kalau misalkan kita tambah dengan kernel yang terbaru atau kernel ya yang terkenal ada Lauran dan Stormbreaker versi 2 gitu. Itu bisa menjadi powerful lah untuk di device ini yang saya rasakan. Kemudian dari segi kamera, HP ini ya seperti yang saya sudah sampaikan tadi, memiliki 2 lensa, dan dari pendapat saya yang awam tentang fotografi dan videografi, hasil foto dan video yang dihasilkan masih bisa dinikmati sih. Ya kurang lebih video yang kalian saksikan sekarang adalah hasil dari murni Realme 3 Pro. Namun, karena sudah saya gunakan custom ROM Nusantara Project, sehingga aplikasi kameranya tuh sudah menggunakan Google Foto. Dan tidak hal aneh lagi gitu kan, kalau Google Foto itu lebih baik daripada kamera bawaan pabrik. Nah, untuk layarnya sendiri sih, karena saya yang pemakaiannya wadididau gitu ya, kadang-kadang ya baru beli HP nih emang ya pelan-pelan gitu. Kalau misalkan udah lama sih itu enggak ya gitu lah. Dan sempat singkat cerita juga HP ini tuh sempat jatuh dan terkena batu gitu ya, tapi ya nggak kenapa-kenapa gitu, cuman lecet gores dikit-dikit doang lah gitu ya, sehelai-helai rambut lah. Jadi bisa dikatakan untuk layarnya sih sedikit bagus gitu ya, tidak sedikit juga sih, lumayan lah gitu kan, bagus. Apalagi saya tidak menggunakan pelindung layar gitu kan. Dari awal saya beli saya langsung cabut tuh pelindung layar karena nggak enak aja gitu buat main game. Karena niat awal saya dari awal itu ingin menjaga kualitas kamera, sehingga saya membelikan case HP ini tuh ya kayak gini lah. Kayak gini. Jadi case HP ini tuh punya tonjolannya tersendiri. Jadi sehingga ketika dipasang, casing ini tuh bisa melindungi kamera daripada goresan. Ketika saya simpan di meja ataupun ya terjatuh sedikit,
setidaknya tidak tergores. Oleh karena itu sampai sekarang HP ini masih mempunyai kayak hasil kamera dan hasil video yang seperti saya beli awal gitu. Kemudian kalau kekurangannya sendiri sih ya, pendapat saya gitu, karena dari segi desain warnanya memang sempat viral dan sempat hype gitu ya. Banyak device-device yang mengikuti pattern seperti ini. Namun saya pribadi tidak begitu suka dengan warna dan desain ini gitu. Ya mungkin banyak orang suka dengan desain ini, tapi saya pribadi nggak begitu suka. Oleh karena itu saya beli case warna hitam supaya menutupi desain tersebut. Setidaknya bisa saya akali lah gitu kan ya. Kemudian daripada selain desain ini, casan. Kabel casan di sini masih menggunakan USB Type A, belum Type C yang seperti kita ketahui lah zaman sekarang Type C sudah dewanya dari colokan port lah gitu. Kalau misalkan Type A udah ketinggalan zaman lah gitu. Karena perbedaannya yang saya tahu tuh kalau Type A masih harus sesuai dengan sesuai dengan colokan, tapi kalau Type C kalian mau bolak-balik juga bisa gitu, kayak Lightning lah gitu. HP ini masih memiliki audio mono gitu ya, jadi belum stereo. Ya iyalah stereo, lu kira HP high-end gitu kan dapat audio stereo. Yang saya sesali juga sih karena ROM bawaan dari HP ini masih kurang menarik gitu ya, karena Realme UI itu setahu saya masih banyak perkembangan dan update-update yang akan dilakukan. Jadi saya kurang begitu suka, walaupun fitur yang diberikan sudah cukup lumayan gitu. Oleh karena itu saya upgrade lah ke custom ROM Nusantara Project. Karena selain untuk tampilan yang lebih bagus, saya juga bisa mendapatkan performa maksimal untuk bermain game. Karena ketika menggunakan ROM bawaan daripada HP ini, ketika bermain PUBG, walaupun di smooth, tidak bisa di grafik ekstrim untuk frame rate-nya. Bisa aja sih itu kita menggunakan aplikasi ketiga seperti GFX Tool atau JM Tools, kita bisa menggunakan HP ini dan mendapatkan frame rate yang terbaik. Namun menurut saya sendiri custom ROM adalah salah satu kunci gitu ya untuk bermain game lebih stabil dan lebih enak. Nah, kekurangannya sendiri ketika kita menggunakan custom ROM mungkin tidak stabil seperti ROM bawaan pabrik gitu ya, karena ada beberapa update yang akan dilakukan daripada custom ROM tersebut. Ya mungkin ada bug-bug kecil lah yang mungkin akan diperbaiki di versi selanjutnya. Dan setahu saya tuh untuk Realme 3 Pro masih mendapatkan update daripada Nusantara Project. Update yang terbaru tuh kalau nggak salah ada di seri 4.0 gitu. Jadi kesimpulannya untuk HP ini saya rasa cukup memberikan kesan yang baik ya gitu. Karena dengan harga segini bisa memberikan fasilitas yang lumayan gitu dari segi kamera, terus audio yang walaupun mono tidak jelek-jelek amat gitu ya. Terus masih ada kabel jack. Kemudian ya walaupun masih Type A tapi tidak masalah. Mungkin untuk teman-teman semua device apapun yang kalian punya, ya kalau misalkan kalian pengen device-nya tetap bagus, ya kurang lebih 2-3 tahun ya kalian harus tetap jaga itu baik-baik gitu. Jangan sampai kalian lempar plak nanti bisa bengkok itu HP Pak ya gitu kan. Jadi mungkin segitu aja sih ya yang mungkin bisa saya sharing kan gitu ya. Udah sih. Begitu doang.